Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh gelar deklarasi siap perjuangkan hak kaum pekerja. Presiden berkomitmen untuk mengesahkan RUU PPRT. Presiden berkomitmen untuk membuat aturan yang lebih baik bagi pekerja perikanan. Presiden berkomitmen untuk membuat Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Deklarasi ini berlangsung pada Selasa, 20 Mei tahun 2025 di Gedung Joang 45, Jakarta. Koalisi ini diinisiasi sebagai respon atas situasi perburuhan yang dinilai semakin memprihatinkan, termasuk praktik outsourcing yang kian merajalela, sistem kerja kemitraan yang merugikan pekerja, hingga minimnya perlindungan bagi petani, nelayan, guru honorer, tenaga medis, sopir transportasi, hingga pekerja sektor informal seperti ojek online. Kita berencana membangun 3 juta rumah, tapi bagaimana skema pembangunannya, di mana pembangunannya akan dilakukan, dan siapa yang akan menikmatinya. Tentu koalisi ini juga harus menyusun konsep perumahan yang terintegrasi agar kelas pekerja tidak lagi dihabiskan uangnya 25% dari gajinya habis untuk membayar kontrakan atau sewa rumah. Menjadi penting dan signifikan perumahan bagi kelas pekerja karena pengeluaran terbesar dari kelas pekerja adalah untuk perumahan. Dan koalisi ini akan juga menyusun konsep perumahan yang adil bagi kelas pekerja yang terintegrasi dengan lokasi tempat kerja. Itu juga akan menjadi tugas dari koalisi. Selanjutnya, kita juga akan menyusun bagaimana sektor-sektor yang selama ini tidak diakomodir di dalam undang-undang. Ada pekerja-pekerja maritim, nelayan-nelayan, pekerja perikanan yang selama ini tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang pekerja. Kita juga mendengar bagaimana sektor transportasi, baik transportasi online, baik transportasi logistik maupun angkutan penumpang, selalu dikaburkan hubungannya dengan hubungan mitra yang hanya menguntungkan kepada pemilik modal. Kita juga mendengar bagaimana perkembangan teknologi pada hari ini menghasilkan jenis-jenis pekerjaan baru, sehingga kawan-kawan dari sindikasi, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif yang selama ini juga tidak terlindungi, tentu dalam konsep yang akan kita susun harus merangkum semua sektor-sektor yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan dalam aturan perburuhan kita. Tentu tugas berat dan akan ringan kalau seandainya kita kerjakan bersama-sama. Tentu apa yang menjadi rumusan dalam tim yang akan kita bentuk ke depan adalah panduan perjuangan bagi seluruh anggota koalisi. Satu komando untuk memenangkan semua konsep, semua ide, semua gagasan yang akan kita sandingkan dengan apa yang disusun oleh pemerintah dan DPR. Siap berjuang? Kenapa ini menjadi penting, kawan-kawan? Kalau seandainya kita gagal membuat reformasi hukum ketenagakerjaan, nasib kita, nasib adik-adik kita, nasib anak cucu kita itu akan jauh lebih buruk karena undang-undang tersebut akan berlaku selanjutnya. Inilah peluang bagi kita pada hari ini. Itulah kenapa kita harus menyatukan kekuatan kita, karena kita tidak mau lagi gagal dalam gerakan ke depan. Kita tidak lagi bisa bergerak sendiri-sendiri, karena ini mempertaruhkan nasib kita, nasib kelas pekerja di Indonesia. Gagal kita membuat perubahan dalam undang-undang ini, nasib kita yang akan terancam. Sehingga koalisi ini menjadi strategis sebagai alat perjuangan, dan semoga koalisi ini juga terus akan membuka diri kepada seluruh kawan-kawan serikat buruh, kawan-kawan gerakan rakyat yang peduli terhadap perubahan di negeri.
Itulah kenapa koalisi ini menjadi penting, dan itulah kenapa koalisi ini kita deklarasikan pada hari ini. Mungkin itu sebagai penjelasan awal, kawan-kawan. Semoga apa yang menjadi niat bersama kita, apa yang menjadi cita-cita bersama kita, bisa kita ikat dalam satu konsep, bisa kita ikat dalam satu gerakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh KSP-PB. Dengan adanya PHK yang sudah tembus angka 70.000 orang dalam 4 bulan pertama di tahun 2025, banyak buruh yang tidak mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. Outsourcing yang merajalela, sistem bekerja kemitraan yang merugikan buruh, tidak adanya perlindungan untuk petani, nelayan, buruh, dan tenaga honorer, tenaga medis, sopir transportasi, ojek online. Maka perlu dibentuk sebuah kekuatan koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh. Selain itu, untuk menghadapi pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang sangat strategis bagi kalangan serikat pekerja atau Okibas, seperti RUU Ketenagakerjaan, RUU PPRT, RUU Buruh Migran, RUU Perampasan Aset, RUU Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, dan RUU lainnya. Maka kehadiran koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh ini adalah sebuah keniscayaan dalam perjuangan kelas pekerja atau Okibas. Oleh karena itu, pada hari ini, tanggal 20 Mei tahun 2025, di Gedung Juang 45 Jakarta, telah dideklarasikan Koalisi Serikat Pekerja, Koalisi Organisasi Kerakyatan, dan Partai Buruh yang berhimpun dalam suatu koalisi besar bernama Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang disingkat dengan KSP-PB. Koalisi ini terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja terbesar, mayoritas Federasi Serikat Pekerja di tingkat nasional, organisasi petani, organisasi buruh dan tenaga honorer, organisasi nelayan, organisasi tenaga medis, organisasi media dan konten kreator, organisasi transportasi online atau Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain, Serikat Pekerja Transportasi, organisasi pekerja rumah tangga, organisasi buruh migran, organisasi miskin kota dan pekerja informal, organisasi pelaut, dan organisasi kerakyatan lainnya. Adapun organisasi yang bergabung saat ini adalah Partai Buruh dan 61 koalisi serikat pekerja lainnya dengan jumlah anggota lebih dari 4 juta orang di 38 provinsi dan 493 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hasil yang ingin dicapai dari keberadaan koalisi ini adalah: 1. Terbentuknya secara resmi Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh KSP-PB sebagai aliansi strategis gerakan kelas pekerja. 2. Dikeluarkannya deklarasi politik dan sosial ekonomi KSP-PB sebagai pernyataan sikap dan draft sandingan bersama atas urgensi Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada buruh, bukan kepada Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Disepakatinya agenda konsep, lobby, aksi politik dari kelas pekerja, working class, antara lain penyusunan draft sandingan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Pekerja Migran, RUU Ketenagakerjaan, RUU
perampasan aset, RUU terkait reforma agraria dan penata pangan, Kepres tentang reforma agraria dan di perkotaan, regulasi untuk perlindungan buruh dan tenaga honorer serta kelompok nelayan yang diperjuangkan secara bersama-sama secara politik dan sosial ekonomi, serta kampanye publik secara nasional dan internasional. 4. Menyusun dan memberikan masukan terkait peraturan yang melindungi buruh dan kelas pekerja lainnya, antara lain penghapusan outsourcing, upah layak, Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, mengusulkan Marsina sebagai pahlawan nasional, dan lain-lain. Untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan menggantikan peraturan pemerintah yang sudah tidak berlaku lagi dikarenakan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 108/PUU/21 Romawi 2023, antara lain peraturan pemerintah yang harus dihapus dan diganti sementara dengan permenaker adalah PP 34, PP 35 dan PP 36 dan sebagainya. Kelima, terbangunnya koalisi dan perjuangan bersama antara partai buruh dengan koalisi serikat pekerja serta aliansi masyarakat sipil lainnya untuk memperjuangkan hak kesejahteraan kelas pekerja atau working class. Demikian, dengan deklarasi ini koalisi serikat pekerja partai buruh, maka kerja organisasi kedepannya dilakukan dengan strategi, konsep, lobby, aksi politik atau KLAP. Dengan hormat, Presidium Koalisi Pekerja Partai Buruh, KSP PB. Terima kasih telah berkunjung di Indonesia Jurnalis TV.